Itu dia yang maininnya. Berlomba-lomba mengejar asa, masa lalu jadikan kenangan. Selamat bergabung para pemirsa dalam webinar Bulan Inklusi Keuangan. Saya Sari Farlianti, Asuransi Wahana Tata, Sales Office Palembang, akan hosting perbincangan kali ini dalam 1 jam ke depannya. Acara ini disiarkan langsung dari lantai teater virtual Bulan Inklusi Keuangan OJK 2020. Bulan Inklusi Keuangan yang hadir setiap Oktober merupakan sinergi antara kementerian dan lembaga bersama dengan layanan jasa keuangan. Pada tahun ini, BIK diselenggarakan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan tema Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju, Aksesku, di mana Asuransi Wahana Tata ikut ambil bagian dalam mendukung Bulan Inklusi Keuangan OJK 2020 melalui virtual booth, BIK Expo, dan talkshow BIK Theater. Pada kesempatan ini telah hadir Bapak Eduardus Agustia Dharma, Direktur Marketing Retail PT Asuransi Wahana Tata. Kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan sambutannya. Akan memandu acara ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang ada pada sore hari ini di penghujung minggu di mana kita masih bisa berkumpul dalam situasi pandemi. Kami yakin bahwa ini saat yang sulit buat kita semua, terutama dunia usaha, tapi kami percaya bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia tengah berupaya untuk bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Nah, sore hari ini adalah merupakan bagian daripada upaya Aswata berpartisipasi dalam Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK. Sedikit berbeda dengan yang dilakukan tahun lalu karena pandemi terpaksa Bulan Inklusi Keuangan dilakukan secara virtual. Tapi saya yakin dengan teknologi yang ada membuat acara ini justru semakin banyak diminati oleh masyarakat karena diakses dengan sangat mudah. Pada tahun ini juga OJK mengangkat tema untuk bisa memulihkan ekonomi Indonesia dan peranan OJK tentunya sebagai regulator keuangan, mereka berupaya untuk bisa mengangkat ya agar industri keuangan di masa pandemi ini juga tetap kuat, tetap bertumbuh ya. Jadi kami sebagai bagian daripada industri keuangan tentunya ingin pula berpartisipasi dalam acara ini. Nah, pada sore hari ini tentunya kita juga tidak sendiri, maksud saya bukan hanya Aswata yang akan partisipasi dalam acara ini, tetapi kita juga telah mengundang salah satu mitra usaha Aswata yang fokus bisnisnya di bidang UMKM, dan beliau pastinya pada sore hari ini sudah bergabung dengan kita dan akan meluangkan waktunya untuk 1 jam ke depan, berbagi cerita, berbagi pengalaman yang mungkin nanti kita bisa pakai sebagai referensi, sehingga para pemirsa yang mungkin saat ini bergerak di bidang UMKM juga bisa mendapatkan referensi baik cara mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi saat ini. Saya ingin memberikan salam kepada Pak Adet yang sudah bersedia untuk hadir pada sore hari ini untuk bersama-sama kita berbagi pengalaman. Oleh sebab itu, saya sangat berharap kepada semua pemirsa untuk bisa berperan aktif nanti untuk bisa bertanya, berbagi pengalaman, agar acara webinar hari ini tentunya bisa memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Dan akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Adet yang dengan bersusah payah untuk mengatur waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa bergabung bersama kami dan tentunya nanti akan berbagi pengalaman yang pastinya sangat bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi dari kami, Asuransi Wahana Tata, mengucapkan selamat bergabung bagi para pemirsa yang sudah ada di webinar pada sore hari ini. Kami berharap agar kita sama-sama melalui masa pandemi ini dengan tetap sehat, dengan selamat, menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak dalam setiap aktivitas kami. Demikian dari saya,
Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Sari. Selamat sore. Terima kasih Pak Edo atas sambutannya. Baiklah, melalui inklusi keuangan, pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan keuangan dan keterampilan pengelolaan keuangan yang solid dan mumpuni, sehingga membantu masyarakat dan pelaku usaha, terutama segmen UMKM, agar mampu bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Salah satu bidang usaha dari UMKM yang memiliki prospek menjanjikan dan cukup banyak digeluti selain kuliner, yaitu fashion. Ngomong-ngomong soal fashion, tentu tidak lepas dari konveksi dan garment. Di mana garment ini merupakan usaha yang bergerak di bidang pembuatan barang tekstil yang sudah jadi, misalnya pakaian jadi atau perlengkapan pakaian lainnya. Beberapa contoh produksi garment adalah kaos polos, polo shirt, kaos berkerah, kemeja, celana, jas alma mater, hem, jaket, hoodie, kaos sablon, topi, tas, dan jenis-jenis lainnya, termasuk yang sangat populer di masa pandemi sekarang ini, yaitu masker. Berbicara tentang garment, tentu sangat erat hubungannya dengan kreatif, adaptif, inovatif, dan solutif, di mana hal ini sangat menentukan bagi kelangsungan usaha tersebut. Dan yang lebih wow-nya lagi, banyak sekali anak-anak muda yang saat ini berkecimpung di usaha ini. Nah, narasumber kita hari ini merupakan salah satu contoh anak muda yang kreatif dan inovatif tersebut. Beliau adalah pelaku usaha garment sejak tahun 2009 di bawah bendera 7 Cipta Kreasi dan telah memiliki pangsa pasar di seluruh Indonesia. Pada bincang kita kali ini, beliau akan sharing bagaimana bisnis garment tetap ngetrend di era new normal. Saya hadirkan Mas Adit Friono. Mas Adit, Ya. selamat sore Mas Adit. Selamat sore Mbak Sari, apa kabar? Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Baik ya. Mbak. Ya. Itu di mana itu Mas posisinya Mas sekarang? Oh, sekarang di kantor. Ini yang logo di belakang ini logo store kami ini. Oh gitu. Itu ini ya, itu produk-produk kita itu ya Mas ya, contoh produknya gitu ya Mas. Ya betul di belakang ini foto lokasi toko kita gitu ya, dalam di ruangan toko, yaitu ya berbagai macam produk aparel lah gitu, aparel garment gitu. Itu lokasi di mana Mas sekarang Mas? Posisi tokonya itu? Oke, untuk toko kita ada di Jakarta, di Bandung, dan di Malang. Itu Oh untuk gitu. ya, Tapi yang sekarang ini di Jakarta ya Mas ya? Ya betul, sekarang di Jakarta. Jakarta ya. Oke Mas Adit, gini, boleh nggak cerita dulu nih, gimana sejarah awal Mas Adit berkecimpung di usaha garment gini Mas? Oh ya, jadi sebenarnya untuk awal usaha garment itu dimulai di sekitar tahun 2007 ya, gitu. Saya baru memulai membuat suatu produk, ya, gitu. Kemudian di sekitar tahun 2010 gitu, mulai serius di dalam dunia garment ini gitu. Karena apa? Karena dunia garment ini ya sesuatu yang menarik gitu. Bila mana kita membuat kreasi atau desain yang menarik, tentunya para konsumen gitu akan lebih akan lebih senang lah untuk mendapatkannya gitu. Oh gitu ya, Mas. Ngomong-ngomong soal filosofi usaha nih Mas, saya ini penasaran nih. Di nama kita kan ada 7 Cipta Kreasi. Nah, angka 7 tuh apa? Lucky number atau memang angka keramat gitu Mas? Ya betul. Boleh dibagi ya. Ya, jadi angka 7 itu di berbagai bagi saya itu suatu angka hoki lah gitu ya, angka hoki yang mana saya juga mempunyai brand yaitu 7 Gear. Oh gitu. Gitu. Iya Yang iya mana iya iya. 7 Gear ini
suatu brand yang untuk roda 2 khususnya berkendara gitu. Ya, berkendara sepeda motor gitu. Yang mana produk ini dibuat berdasarkan apa ya? Aspek dari saya juga hobi berkendara motor gitu. Jadi membuat suatu produk dari jaket ya, dari sarung tangan ya, dari celana, dari tas gitu. Dan keperluan berkendara lah aku gitu. Anak Sehingga motor nih ceritanya Mas ya. iya betul, sehingga kita pakai aparel berkendara tapi yang trendy, yang catchy, yang proper lah, dan safety tentunya gitu. Oh gitu, iya iya. Berarti tadi 7 itu lucky number lah gitu ya Mas ya? Betul. Sama deh berarti Mas, saya juga sih 7 juga lucky number-nya. Mas Adit, kalau ini Mas, produk-produk kita boleh dijelasin lah Mas, apa-apa aja gitu produk yang ada di 7 Cipta Kreasi Mas? Ya, untuk di PT 7 Cipta Kreasi ini sebenarnya kami suatu garment yang mengerjakan produk-produk dari beberapa brand ya sebenarnya ya, gitu. Khususnya untuk di jaket, di tas, dan di sarung tangan, gitu. Seiring berkembangnya waktu, ada brand yaitu Seven Gear, yang mana Yeah. Seven Gear ini ya salah satunya saya juga hobi untuk berkendara, dan ada beberapa juga tim dari kita itu yang juga hobi, sehingga boleh dong buat suatu brand sendiri yang yang core dasarnya kita itu hobi gitu. Jadi ketika membuat suatu produk itu ya boleh dibilang mau sebelum kita launching ke pasaran, suatu produk kita tes dulu, Bu. Gitu. Dites dulu durability-nya, gitu. Ya, jadi sehingga kita tahu kekurangan dan kekurangannya suatu produk yang sebelum kita jual ke pasaran. Gitu. Ini juga kayaknya ada yang buat cewek, jadi cewek cowok ya gitu ya Mas ya? Ya betul. Jadi produk kita itu kadang-kadang sekarang nggak bisa dipungkiri lagi ya bahwa naik motor itu suatu hal umum lah, jadi dari ibu-ibu ya gitu ya, sehingga kadang-kadang cewek juga kita buatkan suatu aparelnya yang proper gitu, dari sarung tangannya gitu ya, jadi tetap unsur safety-nya tetap ada juga di situ. Jadi modelnya mungkin kalau cewek agak lebih girly gitu ya Mas ya? Betul. Atau gitu ya. Betul. Terus pemilihan warna mungkin ya Mas ya? Dan agak beda gitu ya? Ya. Oke, iya. Mas, bisa cerita nggak Mas, untuk proses misalnya nih ada pemesanan gitu misalnya di tempatnya Mas Adit gitu ya, proses dari mulai pemesanan sampai nanti desain bisa dilayanin semua gitu Mas di sana Mas? Ya, jadi 7 Cipta Kreasi ini memberikan suatu develop dari proses desain gitu. Misalkan ada klien kita, dia hanya mempunyai konsep gitu, sehingga dari konsepnya seperti digambar di desain ya, dia punya desain aja gitu. Nah, dari desain mungkin kita konsepkan dalam berbentuk sampel gitu, berupa jaket, berupa kaos gitu. Nah, dari situ mulailah. Kalau udah sampel ACC baru kita produksi gitu. Iya. Dan baru didistribusikan kepada klien. Berarti ini Mas ya, misalnya nih kalau misalnya saya mau bikin gitu label sendiri gitu, bisa berarti pesennya di sini ya Mas ya? Oh bisa Bu. Jadi ada beberapa klien kita yang dari all in Bu, dari nol ya. Udah di packing, udah di label ya. Oke.
dan siap kirim. Jadi klien itu cuma nempelin alamat aja, boleh Oh, langsung dikirim gitu. gitu. Iya, Jadi iya, iya. Benar, boleh bawa benar, label benar. sendiri, apa labelnya kita buatkan juga bisa. Iya, iya, iya. Berarti nanti bisa si kliennya itu sudah tinggal urus masalah marketingnya aja gitu ya, Mas Iya ya? betul Bu, Benar, gitu. benar. Oh, gitu. Terus untuk gini Mas, apa namanya? Untuk klien-kliennya dari Mas Adit ini berarti selain dari ada distro-distro berarti ya Mas ya? Terus juga berarti Ya, ada juga yang selain distro itu ada kayak company-company gitu nggak Mas? iya company juga kita beberapa ada juga gitu. Iya, Banyak juga dari company gitu. gitu. Karena kan kita punya brand, mereka melihat dari brandnya kita gitu, kualitas produknya gitu, Iya. sehingga mereka juga trust lah kepada kita gitu untuk membuat suatu produknya ke kami. Gitu. Wow, ini kayaknya rata-rata kliennya ini kebanyakan memang untuk otomotif ya Mas ya? Ya betul betul untuk otomotif. Iya, ini saya lihat ini kan rata-rata ini untuk otomotif, klub otomotif gitu ya Mas ya. Jadi Ya mereka komunitas lah gitu ya Mas ya? betul. Jadi Iya, memang iya, untuk iya. beberapa brand, misalkan ibu punya brand sendiri, boleh kita Iya, iya, iya. kreasikan Iya, gitu. iya, Atau iya, punya iya, punya iya. ide apa, boleh kita kreasikan. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Mas, sorry, ini ada pertanyaan nih Mas. Modelnya dari negara negara luar ya Mas? Kok bagus-bagus gitu, cakep-cakep gitu Mas? Coba Mas. Ya, jadi beberapa kali kita melakukan foto studio itu dengan model-model ya inilah Bu, supaya lebih trendy aja gitu Bu. Iya, gitu ya. Terus tadi saya lihat kan ada juga fotonya Mas Adet itu kayaknya di luar gitu ya Mas ya, di luar negeri lah tadi ya dari tampilan tadi itu eee, memang untuk foto modelnya di sana atau memang ada survei di negara tersebut gitu Mas? Ya, jadi untuk brand aku sendiri pernah aku bawa untuk keliling ASEAN Bu. Gitu. Saya Wow, memasarkan di mana di Malaysia, di gitu ya. dan pernah dibawa sampai ke Mekah juga brand Seven Gear ini. Iya itu ya Gitu. ada di Mekah itu. Ya, gitu. Jadi sembari berjalan gitu ya, Iya, melintasi negara mana saya mempromosikan. sudah Ya. mendunia berarti ini ya Mas ya produknya ini ya. Alhamdulillah. Terus Mas Adet, kalau untuk masalah karyawan nih Mas, ada berapa karyawan kita Mas? Emang di dalam masa pandemi ini agak Iya? sulit sebenarnya, agak berat Ah, untuk di dunia garment ya khususnya iya. gitu. Heeh. Karena yang biasanya kita olah produksinya 5 kali lipat, sekarang diturunkan gitu menjadi ya 2 kali lipat, 1 kali Oh. lipat. Gitu. Iya, 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 Ya, iya. tapi alhamdulillah Bu, gitu Mhm, untuk karyawan masih tetap gitu, tidak ada ya. yang dikurangi, Tidak ada yang di-PHK ya? tidak ada, cuman produksinya kita kurangi gitu. Oke. Yang biasa kerja sampai jam 7, ini Iya, jam 4, jam 3 udah boleh pulang. berarti nggak ada lembur ya? Ya tidak ada lembur. Mas, kalau sebelum pandemi nih, kita ngomong sebelum pandemi, itu, kira-kira produksi kita itu di angka berapa Mas? Boleh diinfo nggak Mas? Hampir 3.000 Bu, 3.000 itu per item, per item untuk per bulan? per bulan, per model Per gitu. model. Ya, gitu. Wow. Itu memang custom atau memang kita Oh, produksi rutin? produksi rutin Bu, gitu. Jadi ada beberapa produksi yang custom gitu, yang bisa kita ikutkan di line produksi gitu. Ada juga Iya. produksi yang emang kita produksi di dalam line produksi tersebut gitu. Jadi Heeh, gitu. memang kalau untuk line produksi itu speed-nya bisa cepat gitu Bu. Hanya saja di pandemi begini produksi kita langsung ya turunkan hampir 50% Bu. Gitu ya. Berarti setelah pandemi ini memang, ada penurunan dari produksi itu lumayan banyak juga berarti ya, Mas, ya? Untuk di awal-awal iya Ya, gitu. Untuk oke. di awal-awal iya gitu. Kita juga
untuk di awal-awal emang kesulitan untuk di bahan baku gitu. Nah, hanya untuk di sekarang produksi udah mulai menjelang normal, Bu. Oke, gitu. Nah, untuk tadi kan Mas Adit sudah sempat nyinggung masalah bahan baku nih. Nah, kalau bahan bakunya itu dari mana tuh dapatnya Mas? Lokal atau memang ada yang diimpor dari luar gitu? Jadi untuk bahan baku hampir 50% dari luar, 50% lagi dari lokal. Dari Gitu. lokal, Ya, iya. gitu. Ada juga yang barang yang kita impor sendiri, gitu. Iya. Gitu, ada beberapa, gitu. Ada juga beberapa gitu ya. Ya. Mas Adit, ini ada pertanyaan ini dari Bu Dewi. Mendaya gunakan penjahit lokal di kota mana saja, Mas, katanya. Ya, jadi untuk berdaya gunakan penjahit, kita ada beberapa plan produksi gitu. Untuk Semarang masih di Kota Bandung gitu, dan ada di Pekalongan gitu. Bandung gitu. dan Pekalongan. Ya, untuk di Pekalongan kita mengerjakan yang untuk seperti kemeja gitu. Iya. Ya, untuk yang lebih tingkat kesulitannya tidak besar lah gitu. Tapi untuk yang tingkat kesulitannya teknikal gitu seperti apa? Seperti jaket sepeda motor berprotektor, Bu, itu kita kerjakan di Bandung sendiri di Gitu kita. ya. Ya. Berarti kita untuk penjahitnya itu dari Bandung dan dari Pekalongan gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Mas Adit, terus gini Mas, kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin masalah jumlah produksi kita gitu ya Mas. Nah, kalau misalnya tadi saya tadi ada lupa nanya dikit nih. Kalau tadi yang custom gitu, misalnya dari corporate gitu yang ada pemesanan dengan Mas Adit, itu ada minimum pemesanannya nggak Mas? Untuk dari corporate kita ada gitu. Minimum pemesanan sekitar 50 piece aja. Gitu. Oh, gitu. 50 piece itu sudah bisa melakukan pemesanan dengan custom gitu ya Mas ya? Betul. Jadi termasuk tadi dengan untuk yang label private label sendiri gitu Mas? Ya betul, gitu. Jadi khususnya di era new normal ini, gitu, bahwa kami menerima order custom gitu ya Mas ya? Custom gitu, tidak tadinya. Termasuk tadi dengan untuk yang label private label sendiri gitu Mas? Iya betul. Itu apa? 50 piece pun kami kerjakan gitu. Iya. Mas, kan tadi dari tahun 2009 ya Mas Adit sudah ngejalanin usaha garment ini gitu ya Mas ya. Nah, berarti kalau untuk masalah toko dan showroom gitu Mas, ada di mana aja nih sekarang tempatnya yang punyanya Mas Adit gitu Mas? Ya, jadi kalau untuk showroom kita ada di Jakarta. Ya. Jakarta di Jalan Otista Raya, kemudian di Bandung di Jalan Muhammad Toha, lalu di Malang. Ya. 3 berarti ya masih ada 3 lokasi ya? Ya, itu untuk store Seven Gear sendiri, tapi hampir bisa dijumpai di semua agen-agen atau toko yang multi brand di setiap kota, Bu. Hanya Papua aja yang belum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat buka showroom di Palembang ya, Mas. Oh, insya Allah. Mas, untuk masalah tadi ya, masalah pengiriman misalnya tadi kita pakai ekspedisi sendiri atau pakai ekspedisi dari luar, Mas? Atau memang punya ekspedisi sendiri gitu? Untuk pengiriman kita fleksibel ya, bisa menggunakan ekspedisi yang konsumen inginkan sih, Bu. Oke, jadi memang nanti untuk masalah pengiriman itu konsumen yang ngatur gitu ya, Mas, ya mau pakai ekspedisi apa gitu ya? Betul. Mas, kecuali yang custom kita antar sampai ke tempat, Bu. Wah, gitu. Layanan super ini berarti. Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Joe. Bagaimana mensiasati masa pandemi di mana daya beli masyarakat itu turun? Apakah dengan membuat item baru dengan harga terjangkau? Boleh dijawab, Mas. Ya, jadi untuk
di saat pandemi ini sebenarnya daya beli sih pastinya menurun gitu. Ya. Hanya saja kita harus pintar-pintar mencari peluang gitu. Oke, benar. Dan menangkap setiap ide-ide kreatif yang ada di sekitar kita lah, Bu. Gitu. Jadi kita harus peka juga terhadap tren, ya. Gitu. Peka juga terhadap situasi seperti sekarang ini, kayak kemarin tren sepeda, Bu. Ya, gitu. ya, sepeda. Ya, sebenarnya saya dari dulu udah main sepeda, Bu. Gitu. Cuma karena tren sepeda meningkat, gitu. Ya. Saya pun tidak bisa membuat produk saya sendiri, justru membuat produk dari klien, membuat ya saya kerjain klien gitu, Bu. Oke. Gitu. Padahal saya udah gemes gitu. Aduh, ini sepeda trennya keren nih gitu. Jadi saya tetap buat, cuman punya klien gitu. Iya. Hanya memberi arahan ke klien gitu. Kadang-kadang klien itu memberikan suatu desain yang harus secara membuat suatu, misalkan kayak sekarang tren lagi tas sepeda, Bu. Ya, gitu. tas sepeda, benar. Tas sepeda yang bisa disimpan di depan stang. Ya, kita harus agak sedikit teknikal sih dari situ, teknik jahitan, gitu ya. Di kami lah, kadang-kadang kita membuat developnya gitu. Iya, Mas. Terus kalau dari proses desain, terus tadi kan ke konsep sampai delivery barang yang sudah jadi, yang sudah oke dari si pemesan tadi, dari si klien, itu kira-kira butuh waktu berapa lama, Mas? Sebenarnya yang paling agak krusial itu ketika membuat desain ya? hingga sampel, Bu. Gitu. Iya. Bila itu sudah dilalui sih produksi itu cepat sih, Bu. Gitu. Jadi sampai si kliennya bilang yes, oke, nah itu butuh waktu yang cukup ya, Mas ya? Ya, makanya di situ kita ada beberapa poin-poin yang maksimal revisi ya. Di kita maksimal revisi cuma 3 kali, Bu. Oh gitu ya? Kalau nggak ada, tadinya kan tidak terbatas, sekarang 3 kali gitu. Iya. Karena supaya mengejar time produksinya supaya cepat. Gitu. Iya, kalau dia revisi terus nggak selesai-selesai nanti ya, Mas ya? Iya, kalau revisi lagi, aduh kapan jadinya tuh berarti itu pesanannya ya? Ya, Mas Adit, berarti kalau saya lihat Mas Adit ini memang hobi suka desain gitu ya, memang dari kecil berarti ya? Betul. Terus kalau yang motoran itu Mas sudah sejak kapan Mas hobi motoran gitu Mas? Jadi kalau hobi motoran sebenarnya sih itu dari orang tua juga, hobi otomotif juga gitu. Oke. Gitu. Cuman di keluarga kami itu semua hobi otomotif, Bu. Cuman hobi motoran saya aja gitu. Biasanya hobi mobilan. Gitu. Di mobil Jeep, mobil klasik gitu. Iya. Berarti memang sudah dari keluarga ya Mas ya, darah untuk hobi otomotifnya gitu ya Mas ya? Ya. Nah Mas, kalau gini berarti Mas Adit punya komunitas sendiri deh berarti untuk masalah motoran tadi ya Mas ya? Ya untuk komunitas aku sendiri ikut di berbagai macam komunitas gitu. Tujuannya sih untuk mengenal kebutuhan mereka gitu. Kebutuhan yang mereka perlukan selama berkendara gitu. Nah, kemudian kami ambil fungsinya gitu. Dan nanti di-create suatu produknya supaya kayak kalau dulu, Bu, misalkan orang mau berpergian itu kadang-kadang pakai tas di belakang, tas gunung, tas asal nempel. Iya. Gitu. Ya sekarang kami mendevelop suatu tas bisa disimpan di bagian belakang, ya, bisa gitu. dibawa, ya, bisa disimpan dan dibuka secara praktis. Gitu. Oke, berarti makin kesininya kita harus lebih inovatif ya Mas ya? Betul. Inovasi terus biar bisa memenuhi selera pasar maksudnya gitu ya Mas ya? Ya betul. Berarti kebanyakan dari kliennya Mas
Adit ini yang otomotif tadi bidikannya juga atau sasarannya itu juga kebanyakan komunitas-komunitas motor gitu ya Mas ya? Ya, beberapa komunitas motor, beberapa ya dari situ kemudian deh berkembang gitu ya dari Iya, word to mouth-nya gitu. Oh, iya, ada referensi deh Bu di situ. iya, iya, Jadi iya, banyak, tidak hanya di motor aja sih Bu gitu. Kita buat iya, iya, beberapa iya. barang gitu. Garban. Mas Adit, coba kalau hobinya Mas Adit selain motoran ada lain nggak Mas? Misalnya hobi musik atau hobi nyanyi? Sebenarnya aku hobi menyiram tanaman Bu. Ya, jadi Sesuai, jadi setiap sore hobi ya? menyiram tanaman gitu sembari minum kopi Bu gitu Oh ditemani gitu anak-anak ya. itu hobi gitu. Minum kopi memang oke lah Mas buat apa deal-deal pesanan dengan klien ya Mas ya, buat Iya. lobby-lobbynya gitu. Mas Adit, selanjutnya ini ada pertanyaan juga ini. Kalau untuk selama pandemi ini, untuk tadi kan udah ngomongin masalah penjualan gitu Mas ya, terus masalah dari bahan baku ada kesulitan untuk tadi kan Mas Adit sempat ngomong ada kesulitan untuk memperoleh bahan baku di awal-awal gitu ya Mas ya. Ya. Nah itu kalau boleh tahu tuh Mas kendalanya apa aja Mas? Nah, untuk di awal-awal karena banyak supplier yang dari luar sana Bu Ya, mengalami ya hampir sama ya lockdown juga gitu. Disitulah gitu. Ada ya, ya. delay beberapa bulan gap dari pengiriman sampai datang ke sini ya Bu. Gitu. Sekarang sih alhamdulillah sudah normal lagi gitu dan kita juga hampir berhubungan dengan para pabrik-pabrik di lokal khususnya gitu Ya, untuk mendevelop suatu material Bu. Jadi aku juga ingin 100% produk yang kami buat itu made in lokal lah Bu, Indonesia. Indonesia. Cinta buatan Indonesia maksudnya Mas ya. Ya, Mas, betul. kalau untuk tadi supplier ataupun yang dari luar tadi ya, dari luar negeri, boleh tahu nggak Mas dari negara mana aja itu? Hampir 70% dari China, sisanya dari Hah? Taiwan sih. Dari Taiwan ya. Iya, iya. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Apakah ada kisah duka selama bisnis berjalan? Ah, ini mulai Aduh, agak-agak mengandung bawang ini mungkin ya Mas. ya. Kisah duka banyak ya, kisah duka gitu. Aha. Tapi ya itulah untuk sebenarnya eh, apa eh, suka duka dalam berbisnis itu bumbu lah bagi saya sendiri gitu. Iya, iya, iya. Ya, supaya lebih berhati-hati Benar, gitu, benar. lebih lebih memegang komitmen lah terhadap si klien gitu. Iya, Ya, iya, iya. kadang-kadang di awal-awal kami pun kewalahan untuk mengejar target produksi sehingga nyampe ke klien itu suka terlambat gitu. Oke. Nah, teman dari situ kita belajar gitu ya, belajar bagaimana caranya supaya line produksi itu tetap terisi gitu ya, jadwal produksi deadline pun terpenuhi gitu. Iya, iya, Itulah iya. proses, kita perlu proses sih Bu di situ. Gitu. Nah, tadi udah ngomong duka. Sukanya Mas sekarang, sukanya selain misalnya orderan membanjir, apalagi tuh Mas sukanya Mas? Nah, sukanya ini ya Bu, produk kita dipakai sama orang lain, itu sukanya Bu, gitu. Apa yang kita desain bisa dipakai sama orang Oke, lain, gitu. Bisa iya. ketemu di jalanan, gitu. Itu Iya, sukanya. iya, iya, bagus Gitu. benar-benar Mas. Ini rasa bangga ya Mas ya? Betul. Iya, iya, iya. Terakhir 2 minggu lalu saya bertemu dengan konsumen itu di Aha. Sabang Bu, di Aceh. Wow. Sabang di ujungnya Indonesia. Aha, Bertemu aha. dia memakai produk, gitu. Produk Terharu Bu. kita. Ya, Sampai terharu di situ. terharu ya Mas ya? Ya, gitu. Sampai orang di 0 kilometernya Indonesia ada yang memakai suatu produk yang kita Iya, buat gitu. Itu senang banget. benar-benar Ya. benar Mas. Benar luar biasa rasanya ya Mas ya. Udah nggak bisa digambarin lagi ya Mas. Nah, itu. Mas, terus gini,
selama usaha Mas Adit jalanin usaha, pernah nggak kejadian misalnya Mas atau ada salah satu showroom atau toko yang mengalami kebakaran atau di tempat produksi misalnya ada kecelakaan atau gitu Mas? Ada Bu, Pernah? ada. Wah, Pernah. Itu boleh cerita nih Mas. ya, jadi itu terjadi akhir tahun 2019 menjelang Iya. 2020 gitu. Itu store kita yang di Bandung Iya. gitu. Itu kita punya strategi sell of the year, Bu, sehingga barang-barang yang di store Jakarta kita rolling semua ke Bandung gitu. Dari helm ya, gitu, dari jaket-jaket kita yang slow moving kita rolling ke Bandung gitu. Tak diayal Bu, Iya. ada pencurian Bu. Iya. Gitu, ada pencurian. Oke. Gitu. Itu hampir 70% barang di store kita hilang. Gitu. Tapi Mas Adit sudah punya jaminan asuransinya Mas? Sudah punya polis asuransi ini berarti? Sudah Bu. Gitu, alhamdulillahnya aku juga rekanan dari Aswata gitu, sehingga ketika kejadian itu rasa kekecewaan ya Bu ya sebenarnya ya gitu, aduh sedih gitu ya, gitu bisa agak tertutupi lah Bu, meskipun ya, perlu proses ya Bu gitu. Gitu. Semangat untuk membuka toko lagi itu ada kembali Bu. Tadinya kami pun udah hopeless gitu, udah sedih gitu ya. Aduh, stop dulu lah dalam jangka waktu beberapa bulan gitu. Tapi adanya itu memberi semangat lah gitu ya. Gitu. Berarti sudah merasakan manfaatnya polis asuransi ya Mas ya? Ya. Semua toko yang ada di Jakarta dan Bandung aku pakai polis dari Aswata. Iya. Sudah di cover semua berarti ya Mas ya, seluruh asetnya ya Mas? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, jadi nih Mas Mas, ini saya mau bagi informasi juga nih. Jadi kan kalau Mas Adit tadi kan memang udah beli polis lah ya buat seluruh toko gitu ya Mas, buat usahanya, buat ngamanin usahanya. Nah, jadi bagi pelaku UMKM ini yang belum aware ya dengan perlindungan atas risiko kerugian yang terjadi pada usahanya, itu Aswata punya produk komplit yaitu Aswata Usaha Plus, di mana produk ini memberikan perlindungan menyeluruh terhadap tempat usaha beserta isinya, termasuk pemilik rumah dan keluarganya, dan juga atas risiko-risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian polis. Contohnya, misalnya kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. Selain itu juga kebongkaran yang disertai dengan tanda paksa untuk masuk. Kemudian ada juga jaminan untuk banjir, angin topan, ya. Kemudian kerusuhan huru-hara, ada juga jaminan untuk kecelakaan diri dan untuk kematian dari yang terjadi pada saat dia berada di tempat usaha yang diasuransikan. Selain itu juga ada yang di cover itu adalah risiko untuk biaya pengobatan kecelakaan. Dan selain biaya pengobatan itu ada juga untuk tanggung jawab hukum pihak ketiga, di mana itu menjamin risiko cedera badan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kegiatan usaha tertentu yang terjadi pada Jadi kalau misalnya ada kecelakaan di showroom kita atau pengunjung yang datang ke toko kita itu Mas, itu bisa dijamin dengan polis ini. Nah, selain itu juga Aswata selain produk Aswata E Plus tadi, Aswata Usaha E Plus itu juga punya produk-produk lain seperti asuransi kendaraan bermotor dengan Aswata Auto E Plus-nya, kemudian ada juga untuk asuransi pengangkutan, asuransi perjalanan, asuransi rangka kapal, asuransi uang, asuransi custom bond, dan juga sampai ke asuransi travel kita udah punya Mas. Jadi kalau bagi yang hobi traveling itu udah ada juga di covernya. Nah, bagus, jadi udah komplit deh kalau udah mau di Aswata gitu. Nah, ini untuk informasi selengkapnya, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, itu dapat menghubungi di websitenya Aswata
di aswata.co.id. Kemudian kalau mau bertanya lebih lanjut, dapat melalui Vania di virtual assistant-nya Aswata di 0811 500 atau bisa lewat tanya Aswata di 15298. Selain itu, Aswata juga ada di media lainnya, yaitu di Instagram, di aswata_id, kemudian di Facebook, Asuransi Wanatata. Jadi, kalau mau tahu informasi mengenai produk-produk, itu bisa menghubungi Vania tadi, terus tanya Aswata, atau juga bisa masuk ke media-media Instagram, Facebook, dan ini Aswata gitu, Mas. Ya. Mas Adit, untuk ini nih Mas, apa namanya, kalau kiat-kiatnya Mas Adit gini untuk menghadapi pandemi ini kan udah berjalan cukup hampir 6 bulan ya, udah 6 bulan nih Mas. Nah, jadi di masa new normal ini Mas, apa nih kiat-kiatnya Mas Adit biar usahanya itu bisa tetap lancar gitu Mas? Oh, jadi lebih kepada ini sih Bu, lebih kepada mental kita di saat pandemi sekarang ini Bu. Sebenarnya ketika di awal aku pun ngedrop Bu, gitu. Cuman ketika sedang ngedrop, merenung gitu ya, gitu, dan melihat semua bisnis itu terjun bebas ketika itu, gitu ya, itu juga drop juga. Cuman ada suatu quote Bu, gitu ya, itu yang menjadi suatu harapannya ketika itu ya, aku baca ya tuh, ketika semua meredup Bu, ketika semua meredup dan boleh dibagi. Jadi quote-nya gini Bu, jadi ketika semua meredup dan mati, selalu ada sel-sel yang hidup dan berkembang Bu, dan jadilah sel yang sedikit dan berkembang tersebut, gitu. Dalam arti ketika kita semua bersemangat ya, khususnya pelaku usaha ya, yakinlah semua ini bukan suatu akhir dari segalanya. Jadi kita tinggal flashback lagi ketika kita di awal kita merintis usaha gitu. Ya, harus lebih bersungguh-sungguh dan harus mempunyai suatu inovasi yang terbarukan, Bu. Gitu. Insya Allah kalau ada hal seperti itu, insya Allah bisa survive lah, Bu. Gitu. Iya benar. Inovasi yang paling penting memang ya Mas ya untuk menghadapi kondisi sekarang ini gitu ya Mas ya. Betul, inovasi yang terbarukan Bu. Gitu. Jadi kita harus peka gitu kata aku tadi. Iya. Benar. Mas, ini berarti pesannya juga Mas Adit tadi bisa buat teman-teman pelaku UMKM lainnya gitu ya Mas ya, biar mereka tetap semangat menghadapi kondisi saat ini gitu ya. Jadi jangan menyerah gitu ya Mas ya. Betul. Bila pelaku UMKM itu harus melihat ketika awal merintis aja gitu. Kita kan seperti roda berputar ya, kita harus harus ingat awal merintis seperti bagaimana ya, di situ kan kreasi-kreasi ide-ide itu banyak lah Bu, tinggal kita meng-create-nya gitu ya, mengolahnya kembali gitu. Iya. Mas, sekarang boleh nggak nih Mas, sebelum kita mengakhiri acara nih Mas, mengakhiri bincang kita hari ini, ada closing statement-nya nggak Mas? Closing statement, atau quote dari siapa gitu yang idolanya, favoritnya gitu Mas? Ya, mungkin seperti tadi ya, gitu. Jadi di pandemi gini, ketika pandemi sekarang ini, ya, gitu, untuk pelaku usaha ya khususnya, gitu, kita harus berjuang dan harus selalu berinovasi aja, gitu. Oke. Masih ada pertanyaan nggak nih ya? Oke, ada. Nih Mas, ada satu nih dikit. Ada satu lagi nih dari Jo lagi. Mas Adit, kenapa beli asuransi toko dan isinya
Mas, kan tidak kepikiran kalau dari awalnya akan mengalami musibah. Nah, itu Mas. Ya. Ya, jadi pada kala itu aku pernah membaca suatu tentang manajemen risiko, Bu. Suatu toko, Bu ya, gitu. Yang mana suatu toko itu kan Boleh kita ya kita dijawab, juga Mas? ya, jadi saya sih berpikiran setiap toko yang saya miliki itu pertama tidak bukan jadi tempat tinggal, Bu, dan selalu malam hari kita tutup gitu. Nah, saya berpikiran, aduh, ini nggak ada yang ngejaga ya gitu. Nah, kala itu saya mulai mencoba mencari-cari informasi gitu, apa aja sih gitu, apa yang harus saya lakukan ketika untuk menjaga aset saya, khususnya toko gitu. Gitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan ketika itu di Bandung ya, di Aswata Bandung, gitu, Ya. memberikan saran untuk asuransi untuk toko saya itu, gitu. Jadi asuransi dari kebakaran, pencurian, gitu. Oh, itu cocok banget, gitu. Nah, saya tuh bersemangat ketika itu. Jadi lebih tenang ketika para pekerja tutup toko, gitu. Jadi memang sudah ketemu dengan Aswata ya Mas ya, sudah cocok berarti ya. Betul. Oke, Mas Adit, terima kasih ya atas sharingnya hari ini. Sama-sama, ini Bu. sangat bermanfaat Mas, itu dan menginspirasi kita. Dan merupakan kebanggaan juga bagi kami ya, karena Mas Adit telah menjadi nasabah setia dari asuransi Wahana Tata. So, buat pemirsa, kalau butuh fashion dan perlengkapan lainnya biar makin keren, pesen aja di 7 Cipta Kreasi. Dan kalau butuh perlindungan asuransi untuk aset, harta benda, dan kecelakaan diri, bisa langsung hubungi asuransi Wahana Tata. Saya Sari Parlianti, pamit undur diri. Semoga bincang hari ini bermanfaat bagi semua. Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Oktober, bulan inklusi keuangan. Terima kasih atas semua partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!